Shalom Salam Podcast Eksposisi Alkitab M116. Kita akan belajar apa yang dimaksud Paulus ketika dia berkata, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Galatia 6 ayat 17. Bahasa Indonesia, di Galatia Paulus berurusan dengan kaum Yudais, orang-orang Yahudi yang menaati hukum, yang memaksa orang percaya non-Yahudi untuk menaati adat istiadat dan prasyaratan seremonial hukum Musa. Lihat Galatia 2 ayat 14, Galatia 6 ayat 11 sampai 17. Orang-orang Yahudi legalistik ini disibukkan dengan ritual eksternal. Mereka ingin orang-orang percaya Galatia disunat, sementara hati mereka sendiri tidak berubah. Menjelang akhir suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata selanjutnya, janganlah seorang pun menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Galatia 6 ayat 17. Dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 18, Paulus menyelesaikan pembelaannya terhadap pelayanan kerasulannya dan merangkum kasusnya terhadap kaum Yudais dengan menggunakan analogi menarik yang terkait dengan pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib. Paulus menyajikan 3 kelompok orang yang ditandai: kaum Yudais, Tuhan Yesus Kristus, dan Paulus sendiri. Tubuh kaum Yahudi legalistik ditandai dengan sunat. Galatia 6 ayat 12 sampai 13. Motivasi utama mereka untuk memenangkan orang yang bertobat adalah agar tampak mengesankan secara lahiriah. Mereka ingin mengumpulkan banyak pengikut, bukan untuk menyelamatkan jiwa atau membantu orang percaya, melainkan bertumbuh dalam iman mereka, tetapi agar mereka dapat membanggakannya. Mereka tidak peduli tentang memajukan kerajaan Allah atau mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebaliknya mereka berusaha menghindari penderitaan demi Kristus. Mereka menuduh Paulus bukan rasul sejati, namun mereka menghindari penganiayaan dengan secara terbuka, mengidentifikasikan diri sebagai orang Yahudi daripada orang Kristen. Lihat Galatia 6 ayat 12. Kaum Yahudi ini malu akan Injil dan pesan salib. Di sisi lain Paulus berkata, pada tubuhku ada bekas luka yang menunjukkan bahwa aku milik Kristus. Galatia 6 ayat 17. Dia juga adalah orang yang ditandai, yang membiarkan seluruh dunia melihat bahwa hidupnya didedikasikan untuk menderita demi Yesus. Paulus bersedia menanggung konsekuensinya, tidak peduli berapapun biayanya. Ia berkata, tetapi aku tidak mau bergemegah dalam hal apapun selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh salib itulah kepentinganku di dunia ini telah disalibkan. Tidak ada masalah apakah kita telah disunat atau tidak. Yang penting adalah kita telah diubah menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 14 sampai 15. Paulus bangga mengidentifikasikan dirinya dengan salib Yesus Kristus. Apa saja tanda-tanda Tuhan Yesus Kristus yang Paulus miliki di tubuhnya? Ia melambangkan semua penderitaan yang ia tanggung sebagai hamba Yesus Kristus dan pendeta Injil. Dalam 2 Korintus 11, 18 sampai 33, Paulus menceritakan tentang bagaimana ia dijeblaskan ke penjara, menghadapi hukuman mati, dicambuk dan dipukul dengan tongkat, berkali-kali dirajam dengan batu, mengalami karam kapal, mengalami berbagai bahaya seperti tenggelam dan perampokan, mengalami malam-malam tanpa tidur, kelaparan, kehausan, kedinginan, dan selalu memikul beban urusan gerejawi. Ia juga menghadapi masa yang marah dan bekerja sampai kelelahan. Lihat 2 Korintus 6 ayat yang kelima. Semua ini meninggalkan jejak dalam dirinya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12, Paulus bersaksi, mengapa ia bersedia menanggung tanda-tanda Tuhan Yesus Kristus di tubuhnya. Kami ditindas di setiap sisi oleh penderitaan tetapi tidak terjepit. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami diburu dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Kami dirobohkan tetapi tidak binasa. Melalui penderitaan tubuh kita terus berbagi dalam kematian Yesus, sehingga kehidupan Yesus juga dapat terlihat lewat tubuh kita. Ya, kami hidup di bawah bahaya kematian yang konstan karena kami melayani Yesus, sehingga kehidupan Yesus akan nyata dalam tubuh kami yang sekarat. Jadi kami hidup dalam menghadapi kematian, tetapi ini menghasilkan hidup yang kekal bagimu. Paulus dan semua orang percaya sejati adalah orang-orang yang ditandai, yang dipanggil berbagi dalam penderitaan Kristus. Roma 8 ayat 17, 2 Korintus 1 ayat 5, 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Sekalipun harus menderita sama seperti Kristus telah menderita untuk kita, kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Paulus berkata, tetapi aku ingin mengenal dia dan mengalami kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Aku ingin menderita bersama-sama dengan dia dan mengambil bagian dalam kematiannya. Filipi 3 yang ke-10.
Tanda-tanda Tuhan Yesus Kristus adalah penderitaan yang ia tanggung untuk menunjukkan kenyataan kemanusiaannya dan sejauh mana kasih Allah itu bagi umat manusia. Lukas 24 ayat 25 sampai 26, Kisah Rasul 3:18, dan ia dibenci. Yohanes 7 ayat 7, 1 Korintus 2 ayat ke-8, ditolak. Yohanes 1 ayat 11, 1 Tesalonika 2 ayat 14 sampai 15, dihianati. Matius 26 ayat 23, ditinggikan. Saya tidak akan baca ayatnya karena banyak. Ditinggikan dan dihukum karena dosa-dosa dunia. Bekas luka penderitaannya mencapai puncaknya di kayu salib, di mana Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus Anda dan saya. Semoga kita seperti Paulus dan tidak pernah malu untuk mengatakan, pada tubuhku aku menanggung tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati.